yang itu ada tabel ke atas belah ini. Ya, adik-adik perhatikan ya, kalau intinya ya, sebelum masuk ke sistem imunitas kita memahami dulu definisi ya. Ada antigen dan antibodi. Antigen itu adalah suatu yang bersifat asing bagi tubuh kita. Itu antigen. Contohnya itu adalah patogen. Nah, seperti bakteri, jamur, dan virus. Nah, antigen juga bisa berupa makanan yang bisa menyebabkan alergi. Misalnya, protein yang sangat tinggi itu juga termasuk antigen. Nah, sesuatu yang asing di tubuh kita yang disebut antigen itu jika masuk ke tubuh kita itu sistem imun akan melawannya. Nah, sistem imun yang akan melawannya itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, innate immunity atau kekebalan bawaan atau sistem imunitas alami atau sistem imunitas non-spesifik. Itu sistem imun yang pertama. Sistem imun yang kedua itu yang akan menghadapi patogen itu berupa sistem imunitas adaptif atau kekebalan yang diperoleh atau sistem imunitas hasil belajar, hasil adaptasi, atau sistem imunitas spesifik. Nah, ada dua sistem imun yang bekerja di dalam tubuh untuk menghadapi patogen. Nah, untuk pembedanya itu ya, kalau sistem imunitas alami itu yang sudah disediakan oleh Tuhan di dalam tubuh kita langsung. Seperti kulit, membran mukus, dan sekresi. Nah, kulit itu kan melindungi tubuh kita dari paparan luar. Kemudian membran mukus yang menghasilkan mukosa ya, misalnya membran mukus ya, misalnya lendir ya, itu juga bisa untuk sekresi juga. Untuk membran mukus dan sekresi contohnya misalnya ludah, kemudian ingus, kemudian air mata, cairan-cairan yang dihasilkan dari dalam tubuh berupa hasil sekret ataupun mukosa atau lendir ya. Kemudian misalnya ya, kalau kita terkena debu atau pilek itu kan kadang kita menghasilkan lendir. Lendir itu salah satu adalah untuk menjebak patogen agar tidak kemana-mana ya. Kemudian itu yang pertahanan dari luar mukus bisa keringat ya, itu juga termasuk membran mukus. Kemudian air mata juga membran mukosa ya. Kemudian cairan yang ada di telinga juga membran mukosa dan hasil sekresi. Kemudian itu yang paling luar. Nah, setelah bisa melewati membran luar, patogen bisa masuk ke tubuh. Nah, tubuh itu tidak diam, tetapi ada yang menghalangi yang bertugas itu seperti sel-sel fagositik atau sel-sel yang memakan patogen, protein antimikroba, respon peradangan, dan sel pembunuh alami. Kemudian ya, kalau sistem imunitas kekebalan bawaan itu masih bisa ditembus oleh patogen, maka tubuh itu akan menghadang patogen atau membunuh patogen atau antigen dengan cara sistem imunitas adaptif. Nah, sistem imunitas adaptif
atau sistem imunitas spesifik itu ada dua mekanisme. Satu, mekanisme dengan respon humoral. Humoral artinya cairan. Cairan di sini yang disebut adalah antibodi. Nah, antibodi ini adalah protein di dalam darah yang berfungsi untuk mempertahankan diri tubuh untuk melawan patogen ya. Kemudian mekanisme kedua berasal dari respon yang diperantarai sel. Nah, jika patogen masuk, maka mekanisme yang kedua adalah sel-sel ini akan membunuh, menghambat agar si patogen tidak bisa berkembang di dalam tubuh ya, atau menguasai tubuh seperti limfositik sitotoksik atau sel-sel T ya yang mempertahankan tubuh dari infeksi di dalam sel tubuh ya. Artinya si sel T bertanggung jawab untuk mematikan si patogen. Nah, bedanya ya, kalau sistem imunitas adaptif itu responnya lebih lama karena harus mengenali dulu ya, kayak COVID. Nah, kan ada fase pengenalan dan sebagainya di dalam tubuh itu untuk menghasilkan antibodi itu kan butuh waktu ya. Antibodi itu protein. Nah, untuk sintesis protein itu kan nggak langsung jrek, langsung jadi antibodi. Makanya sistem imunitasnya responnya lebih lambat. Kemudian si sistemnya itu diterima oleh reseptor spesifik terhadap antigen atau terhadap patogen ya. Kalau untuk menghadapi virus COVID ada reseptor spesifik. Untuk menghadapi virus-virus lain atau bakteri yang lain ada reseptor spesifik ya. Kalau respon imunitas non spesifik atau alami itu responnya cepat ya. Keringat kalau misalnya orang terkena debu itu kan cepat kena mata, itu cepat menangis ya. Karena sejatinya menangis adalah salah satu membuang patogen. Oleh karena itu kita misalnya memiliki masalah, kalau menangis salah satunya adalah mengeliminasi patogen ya. Lanjut. Slide selanjutnya Erlia. Nah, ini masuk ke sistem imunitas alami atau non spesifik ya. Itu ada pertahanan penghalang, pertahanan seluler bawaan, peptida dan protein antimikroba, respon peradangan, dan sel pembunuh alami. Kita masuk ke pertahanan penghalang. Lanjut. Nah, sistem pertahanan penghalang itu termasuk kulit, membran mukus respirasi, urinaria, dan saluran reproduksi ya. Misalnya ya, kalau kulit itu kan mengeluarkan keringat, sekret, itu juga mengeliminasi agar patogen tidak masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang membran mukus pada respirasi, itu kan kalau kita pagi hari itu kan biasanya kita dahak, mengupil dan sebagainya. Itu sebenarnya juga salah satu mengeliminasi agar tidak masuk ke dalam tubuh. Kemudian kita pipis itu juga kan membuang patogen dan penyakit yang lainnya. Kemudian saluran reproduksi, misalnya ya, yang perempuan sering keputihan itu sebenarnya itu menandakan bahwa
di dalam tubuhnya atau pola hidupnya kurang bersih ya. Karena yang keputihan itu sebenarnya adalah mengeliminasi patogen agar tidak masuk ke dalam tubuh ya. Itu yang saluran reproduksi. Begitu pula laki-laki. Nah, laki-laki itu apa namanya? Mengeluarkan sekret juga sebenarnya sebagai pengeliminasi patogen ya. Karena misalnya di dalam tubuh itu kan ada semen dan sebagainya, itu kan adalah sumber untuk media bakteri dan lain-lainnya, itu harus keluar. Nah, oleh karena itu beberapa penyakit ya, kalau yang berkaitan dengan aktivitas seksual ya, itu banyak penyakit yang disebabkan karena kontak seksual, apalagi yang gonta-ganti pasangan ya, itu sudah apa namanya? Kayak menitipkan atau memberi tongkat estafet untuk patogen-patogen itu hidup ya, melestarikan patogen hidup. Oleh karena itu yang kegiatan seks yang bukan pada tempatnya itu harus dihindari ya. Kemudian cairan kental yang meningkatkan pertahanan dan menjebak mikroba dan partikel lainnya ya. Kayak kalau kita sering berdebu kan punten ya, upilnya kan lebih besar ya. Karena sebenarnya itu menjebak patogen agar tidak masuk ke dalam tubuh ya. Kemudian cairan tubuh seperti saliva, mukosa, air mata mencegah kolonisasi mikroba. Ya, tadi sudah disebutkan, menangis juga sebenarnya salah satu mengeliminasi patogen yang ada di dalam mata. Kemudian pH kulit yang rendah dan sistem pencernaan mencegah pertumbuhan banyak mikroba. Ya, adik-adik, misalnya berkeringat itu kan baunya kecut. Kalau dijilat itu kan rasanya kecut. Itu sebenarnya itu yang masam itu kan untuk merusak dinding bakteri ya. Kalau makanan yang kecut-kecut itu kan akan busuknya lebih lama dibandingkan dengan makanan yang manis-manis ya. Karena kalau pH yang rendah itu biasanya bakteri-bakteri itu tidak tahan terhadap pH yang rendah. Lanjut. Slide selanjutnya. Nah, ini kalau di luar tubuh ya, permukaan bisa masuk patogen, masuk ke dalam tubuh, maka yang bertanggung jawab adalah pertahanan seluler bawaan, seperti sel-sel darah putih seperti neutrofil, makrofag, eosinofil, dan sel dendritik ya. Neutrofil itu menelan dan menghancurkan mikroba, fungsinya. Makrofag itu bagian sistem limfatik dan ditemukan pada seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga eosinofil itu menyerang yang organisme multiseluler seperti cacing parasit ya, yang besar-besar ya. Kemudian sel-sel dendritik itu adalah perkembangan sistem imun yang diperoleh atau acquired immunity atau pertahanan seluler bawaan ini salah satu dendritik. Nah, oleh karena itu kalau kita sedang sakit, biasanya di pergelangan tubuh, selangkangan dan sebagainya yang ada sendi-sendinya itu merasa pegal. Pegal itu karena aktivitas makrofag dan sel dendritik itu sangat besar. Disitulah terjadilah peperangan sehingga tubuh merasa pegal di persendian. Ya, lanjut. Ini
sistem imun ya. Di muka kita ada adenoid dan tonsil ya. Kemudian di pergelangan tangan atau selangkangan itu ada nodus-nodus limfatikus. Nah, nodus-nodus limfatikus itu isinya makrofag dan sel dendritik. Oleh karena itu, kalau kita sakit, misalnya meriang, itu bukan kadangkala ya, tapi umumnya di bagian pergelangan tangan atau yang ada siku-siku sendinya itu merasa atau selangkangan merasa pegel ya karena aktivitas di situ sangat tinggi. Kemudian ada limfa ya. Limfa ini nanti akan menghasilkan makrofag ya. Kemudian sel-sel punca untuk menjadi sel B dan sel T ya. Nah, timus itu di bawah leher itu adalah untuk kematangan sel T ya. Kemudian ada Burchak Bayer atau usus halus dan apendik ya. Itu sistem imun di dalam tubuh kita. Lanjut. Nah, ini selain sel ada protein. Protein antimikroba itu bisa berupa interferon dan sistem komplement ya. Interferon itu yang memberikan pertahanan bawaan melawan infeksi virus. Kemudian sistem komplement ya, ada 30 protein di dalam plasma darah yang berfungsi bersama-sama memerangi infeksi ya. Kemudian respon yang keempat di bawah, slide di bawahnya, itu ada respon peradangan atau inflamasi. Slide 9 selanjutnya. Nah, ini respon peradangan ya adik-adik. Misalnya ada yang pernah tertusuk serpihan kayu ya, sebenarnya bukan karena aktivitas tertusuknya, tapi ada bakteri atau patogen yang masuk di dalam tubuh ya. Nah, serpihan kayu itu tertusuk di dalam kulit. Nah, di permukaan kayu itu ada patogennya. Nah, patogen ini yang menyebabkan peradangan. Nah, karena sebagai respon untuk menghancurkan patogen. Nah, respon peradangan itu misalnya yang kayak terbentuk nanah adik-adik. Nah, itu kan sebenarnya itu ada patogen, kemudian nanahnya itu kan hasil dari sekresi tubuh untuk melawan menghancurkan patogen. Nah, mekanismenya ya, pembuluh darah itu akan mengalami dilatasi atau melebar. Nah, setelah pembuluh darah melebar, si sel-sel neutrofil atau leukosit, sel darah putihnya itu pada keluar menuju lokalisasi yang ada patogennya. Ya. Maka setelah ke target ya si sel-sel patogennya itu difagositik atau dimakan sel darah putih neutrofil. Nah, oleh karena itu sel-sel bakterinya ini masuk ke dalam sel darah putih. Nah, di dalam sel darah putih, si patogen-patogennya ini dimakan, dihancurkan oleh enzim lisosom ya. Artinya kalau sudah masuk di dalam sel darah putih, si patogennya itu sudah tertangani. Nah, respon peradangan ini biasanya ditandai dengan bengkak dan keluar
nanah. Nah, itu sebenarnya adalah hasil dari sebuah pertempuran antara antigen dan antibodi. Nah, setelah patogen itu tertangani, pembuluh darahnya menyempit kembali. Aliran darahnya itu lebih didominasi oleh sel darah merah. Sel darah putihnya sudah normal kembali ya. Itu yang dimaksud dengan respon peradangan. Lanjut. Sel slide 10. Kemudian ini respon peradangan sudah dijelaskan pada gambar 9. Lanjut. Nah, ini ada sel pembunuh alami ya. Ini sel pembunuh alami disebut dengan NK atau natural killer cell ya. Membantu mengenali dan melenyapkan sel-sel penyakit tertentu pada vertebrata. Kecuali eritrosit, semua sel dalam tubuh memiliki molekul MHC1 pada permukaannya. Artinya, kalau selain sel darah putih, sel darah tubuh kita memiliki MHC1 yang mengenali patogen ya. Lanjut slide selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke sistem imunitas adaptif atau sistem imunitas spesifik ya. Ini melibatkan reseptor spesifik ya. Tadi ada dua, yaitu dengan respon humoral dan respon yang diperantarai oleh sel. Nah, baik humoral dengan diperantarai sel itu ada dua molekul, yaitu limfositik dan sel-sel darah putih, yaitu sel B dan sel T ya. Tipe sel darah putih yang disebut dengan limfositik. Limfosit merupakan sel punca di dalam sumsum tulang belakang. Jadi artinya limfosit itu adalah sel polos yang dihasilkan oleh sumsum tulang belakang. Nah, sel-sel polos ini ya akan ditransfer ke sel ke organ timus dan ke sumsum tulang belakang lagi. Nah, jika dimatangkan di sumsum tulang, maka dia akan menjadi sel B atau sel bone marrow ya. Sedangkan yang dimatangkan di timus atau sel polosnya itu dimatangkan, diarahkan, didiferensiasikan menjadi sel yang lebih spesifik di timus disebut dengan sel T atau timus ya. Itu yang disebut dengan sistem imunitas spesifik yang melibatkan limfosit. Lanjut. Ini si sel B nantinya akan menghasilkan ini ya, si sel B pada permukaan selnya ada namanya reseptor. Reseptor itu yang menerima antigen spesifik. Nah, jadi adik-adik perlu diperhatikan ada di dalam huruf Y yang paling luar itu ada situs pengikatan antigen. Nah, situs pengikatan antigen ini berkomplement dengan patogen yang spesifik. Jadi, kalau ada COVID, hanya dikenali sel B yang reseptornya komplement dengan si COVID tersebut. Kalau yang TB juga sama ya. Ini bagian dari reseptornya ada
rantai berat dan rantai ringan. Ya, ada variabel konstan dan ada wilayah variabel ya. Ini di dalam membran sel dari sel B itu ada wilayah transmembran ya. Di antara rantai berat itu dihubungkan oleh jembatan disulfida ya. Jadi sel B ini nanti kok reseptornya spesifik atau komplement dengan patogen. Kalau si patogennya sudah berikatan dengan si sel B, maka si patogen itu udah kayak ketangkep, udah diborgol ya. Jadi si patogennya sudah tidak bisa beraksi untuk kejahatan. Ya, lanjut. Nah, ini apa namanya? Mekanismenya ya. Bagaimanakah pertanyaannya antigen itu bisa ditanganin oleh antibody ya atau sel B. Nah, caranya si sel B menghasilkan antibody yang spesifik terhadap antigen ya. Contohnya itu ada yang di gambar B, antibodinya ada antibodi A, B, dan C. Nah, antigen atau patogen ya, itu yang di luar, itu yang warna oranye ya. Maka si antibodi ini akan berikatan dengan spesifik terhadap antigennya ya. Jadi si sel B menghasilkan antibodi reseptornya itu akan nempel di antigen ya. Antibodi A itu nempel di reseptor antigen yang cocok. Begitu juga dengan antibodi B dan antibodi C. Jadi tidak mungkin antibodi B akan menempel di reseptor antigen yang terhadap antibodi A ya. Itu sudah komplement ya, kayak kunci dan gembok. Jadi kalau kunci itu bisa membuka gembok dengan pas, tetapi ini kalau antigen antibodi mengikat antigennya yang pas, yang komplement ya. Lanjut. Nah, kalau si sel B itu reseptornya seperti huruf Y, tetapi kalau sel T reseptornya hanya terdiri dari wilayah rantai B alfa dan rantai beta. Tadi kan ada rantai ringan dan rantai berat. Dan seperti huruf Y ya. Kalau ini sama tapi bagiannya sama ya, ada wilayah variabel, wilayah konstan dan wilayah transmembran, tetapi strukturnya adalah tidak seperti huruf Y. Di ujungnya juga sama, ada situs pengikatan antigen ya. Sama juga di antara rantai alfa dan rantai beta itu dihubungkan oleh jembatan disulfida. Untuk strukturnya sama, tetapi bentuknya berbeda. Lanjut. Ini cara si sel T bekerja itu ya. Si sel T juga memiliki reseptor yang spesifik di reseptor antigen. Ya. Nah, si
apa namanya, si sel T ini apa namanya, akan berikatan dengan antigen, ya. Kemudian patogennya itu apa namanya, bisa melalui fagositik atau dimakan, ya. Artinya si patogen ini dimakan, ditelan, kemudian setelah ditelan, ya, si fragmen-fragmen dari antigen itu dihancurkan, ya. Kemudian antara antigen dengan sel T itu ada katakanlah bagian, ya, dari apa namanya, molekul histocompatibility complex atau MHC yang ada tanda display antigen fragment, ya, yang kuning itu apa namanya, ada situs pengikatan spesifik, ya. Di dalam sel inangnya, ya, atau artinya adik-adik si sel T ini nempel ke sel inang yang terinfeksi patogen. Nah, si sel T dengan sel inang itu ada katakanlah closer loop, ya, yang berikatan. Nanti si sel T akan apa namanya, di dalam MHC-nya itu memerintahkan, ya, apa namanya, si sel inangnya untuk memfagosit patogen dan menghancurkan partikel-partikel patogen. Kemudian partikel yang kecil itu dikeluarkan di dalam MHC, kemudian nanti akan berikatan dengan si sel T sitotoksik. Nah, sel T sitotoksik ini nanti akan menghancurkan partikel-partikel dari antigen, ya. Lanjut. Ini kalau diperbesar, ya. Intinya si apa namanya, si sel yang sudah terinfeksi nanti akan berikatan dengan sel T spesifik, ya. Lanjut. Ini perbesarannya. Lanjut kembali. Slide 19. Nah, adik-adik, ya, di dalam patogen itu kan banyak, ya. Katakanlah ada patogen yang apa namanya, yang antigen, ya, yang warna oranye, ya, adik-adik pahami. Nah, di dalam tubuh kita memiliki sel B yang banyak tipe reseptornya. Misalnya ada 3 populasi sel B yang reseptornya warna hijau, yang reseptornya warna ungu, dan reseptornya warna biru. Nah, di dalam tubuh kita kan banyak sel B. Nah, sel B
Kerjanya spesifik. Jadi si sel B ini yang akan bekerja itu yang pasangan komplement dengan patogen atau dengan kuman ya. Oleh karena itu nanti dikenal teori seleksi klonal ya. Jadi si sel B yang komplement dengan antigen itu di klonal atau di cloning atau diperbanyak ya. Jadi yang di cloning itu yang si sel B yang reseptornya warna apa? Hijau, ungu atau biru? Adik-adik tahu yang mana? Halo? Bagaimana, Pak? Ini kan ada antigen warna oranye. Nah, antigen itu kan dieliminasi atau dihadapi oleh sistem imunitas selektif oleh sel B. Nah, kan ada 3 jenis sel B ya, yang warna hijau, ungu, dan biru. Yang komplement dengan antigen yang warna apa? Warna ungu, bukan, Pak? Ya, warna ungu. Jadi, yang bertugas atau yang diperbanyak diri berarti sel B yang warna Warna ungu. Nah, si sel B warna ungu ini diperbanyak ya, ini disebut dengan seleksi klonal. Nah, setelah diperbanyak itu sel-sel ini membentuk sel-sel memori atau sel-sel ingatan. Kemudian yang kedua adalah sel-sel klonal yang menghasilkan plasma atau menghasilkan antibodi ya. Nanti kalau ada antigen yang sejenis, si sel-sel memori ini segera memperbanyak diri, mengingat ya, kemudian memproduksi sel yang banyak ya untuk menghadapi antigen yang pernah dulu terpapar ya. Jadi contohnya kayak gini adik-adik, misalnya orang yang disuntik vaksin COVID berarti dia tubuhnya akan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi ini akan membentuk seleksi klonal ya, menghasilkan populasi sel ya, sel memori dan sel plasma. Nah, orang yang sudah divaksin, dia memiliki sel memori terhadap COVID-19. Jadi, jika orang yang terpapar dengan yang sudah disuntik vaksin, itu tubuhnya ada sel memori ya, sehingga tubuh langsung memperbanyak si sel B untuk menghadang si COVID-19. Oleh karena itu ya, orang yang divaksin umumnya misalnya terpapar COVID juga tidak bergejala berat, tetapi bergejala ringan ya. Lanjut. Nah, ini adik-adik, kalau seseorang ya, perhatikan yang kurva warna biru dengan warna merah. Nah, sumbu X itu yang ini adalah waktu ya, di hari 0, 7, 14, 21 per minggunya. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah konsentrasi antibodi. Ya, jika orang terpapar ya di hari 0 itu dipaparkan oleh patogen atau virus A ya, di dalam tubuh kita ya dari 0 sampai 7 hari itu belum terbentuk antibodi.
Kemudian puncaknya adalah hari ke-14. Ya. Kemudian setelah di hari ke-14 antibodinya kan tinggi, pastinya dia mampu melawan patogen. Oleh karena itu patogennya itu tereliminasi, seiring waktu dia akan menurun, melandai lagi ya. Kemudian jika pada hari 28 itu terpapar antigennya sama, maka tidak harus menunggu 14 hari ya. Pada hari ke-35 itu sudah memiliki titer antibodi yang tinggi terhadap antibodi A. Ya. Tetapi jika di 28 hari juga terkena paparan virus yang berbeda, virus B katakanlah, maka tubuh juga memulai lagi sekitar 14 hari untuk menghasilkan titer antibodi tertinggi. Jadi paparan antigen yang berbeda itu tidak akan melanjutkan titer antibodi sebelumnya. Ya, ini sama kayak orang prinsip vaksin. Nah, vaksin itu kan antara jarak 1 ke 2 itu biasanya 14 hari ataupun 1 bulan ya. Dengan tujuan kalau yang paparan kedua ya itu misalnya di booster itu tubuh segera menghasilkan titer antibodi yang lebih tinggi. Ini prinsip dari booster dan rentang pemberian vaksin dosis 1, 2, dan ketiganya ya. Itu adik-adik harus memahami grafik ini ya. Lanjut. Ini sudah ada di atas, lanjut lagi. Ini sudah disampaikan, lanjut ya. Nah ini ya adik-adik, misalnya ya orang yang terpapar COVID berarti sistem imun yang bekerja spesifik atau non spesifik kalau sudah masuk ke dalam tubuh? Spesifik, Pak. Nah spesifik ya, spesifiknya ada 2 mekanisme ya. 1, respon kekebalan humoral atau respon kekebalan yang diperantarai oleh antibodi. Jadi si COVID ini ditangani atau dimusnahkan dengan mekanisme 1, tubuh menghasilkan antibodi. Yang kedua, respon kekebalan yang diperantarai sel. Artinya si COVID ini harus berhadapan dulu dengan sel ya. Sel yang terlibat adalah sel T sitotoksik. Nah, kita ke mekanisme yang pertama dulu yang di sebelah kiri yang berwarna biru ya. Misalnya ada COVID, maka respon humoralnya akan ditangani oleh si sel B. Ya, si sel B ini akan menghasilkan plasma. Nah, plasma ini sekresi antibodi melawan patogen ekstraseluler dengan berikatan ke antigen sehingga menetralisir patogen, menjadi patogen tersebut target yang lebih baik bagi fagosit dan protein-protein komplement. Artinya si sel B itu menghasilkan antibodi, nanti katakanlah si antibodi itu berikatan dengan antigen sehingga antigennya itu lebih netral dan lebih mudah ditangani oleh sel-sel fagositik ya, atau lebih mudah ditangani oleh si
sel T sitotoksik. Nah, mekanisme selanjutnya ya, antigen itu bisa ditelan oleh sel penyaji antigen ya, antigen presenting cell atau sel penyaji antigen atau disebut dengan APC, antigen presenting cell ya. Kemudian si antigen ini disajikan oleh sel T itu ada dua kemungkinan. Pertama itu adalah sel T. Nah, si sel T itu bisa berupa dua mekanisme, ada sel T helper dan sitotoksik. Nah, kalau si sel T sitotoksik artinya si sel T sitotoksik ini melawan patogen intraseluler dan kanker dengan perikatan ke dalam melisiskan sel-sel yang terinfeksi atau sel kanker. Artinya si COVID ini sama si sel T itu dimatikan ya atau dihajar oleh sel sitotoksik. Sedangkan kalau sel T helper itu bisa dua mekanisme, bisa menjadi sel B ingatan ataupun sel T memori. Jika seseorang terpapar kedua kalinya atau seseorang terpapar setelah vaksin COVID ya. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah vaksin umumnya bergejala ringan ya, atau waktu penyembuhannya lebih cepat karena si sel T-nya sudah banyak dan sel-sel B-nya sudah banyak ya, tidak membutuhkan waktu 14 hari tetapi dalam hitungan sebelum 7 hari sudah memiliki titer yang cukup tinggi ya. Ada pertanyaan? Farid, ada yang ingin ditanyakan? Tadi membuka mikrofon, kenapa Farid? Ingin bertanya? Ya, lanjut. 24. Nah, adik-adik ya, imunisasi itu bisa aktif dan pasif ya. Untuk mencegah suatu penyakit itu bisa dilakukan imunisasi ya atau vaksinasi ya. Vaksinasi itu adalah imunisasi aktif, sedangkan imunisasi pasif itu adalah seperti kegiatan menyusui anak ya. Nah, sebenarnya adalah transfer sel-sel kekebalan ya. Karena ya bayi yang dilahirkan itu belum memiliki sistem imunitas spesifik yang matang ya. Karena masih polos ya, belum terpapar oleh patogen ya. Oleh karena itu ya, biasanya anak-anak yang tidak disusui atau tidak diberi ASI itu lebih rentan terhadap serangan penyakit ya. Lanjut. Ini bisa dibaca. Lanjut. Nah, ini ya ada kelainan tubuh ya yang bersifat menyerang tubuhnya sendiri atau dia super reaktif. Artinya tidak bisa membedakan
mana lawan dan mana kawan. Oleh karena itu sistem imunnya diserang. Nah, ini dikenal sebagai autoimun ya. Ada juga kelainan misalnya orang yang sangat rentan terhadap sesuatu itu disebut dengan hipersensitif atau memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. Misalnya ya terhadap protein yang tinggi dia alergen atau habis makan ebi tubuhnya gatal dan berwarna kemerahan ya. Itu disebut dengan hipersensitif ya. Misalnya terkena bunga-bunga itu langsung bersin-bersin atau kayak orang mau flu ya. Alergi yang umum melibatkan antibodi dari kelas imunoglobulin jenis E ya, karena populasinya ini terlalu banyak ya. Lanjut ya. Sudah selesai apa ya alergi. Nah, alergi ini mekanismenya itu bisa dibaca ya. Ya, sebelum sistem imunitas ditutup, saya ingin nyempling satu orang ya, adik-adik. Coba siapa yang mau menjawab? Bagaimanakah tubuh bekerja untuk melawan patogen untuk sistem imunitas spesifik dan non-spesifik? Bagaimana mekanisme yang terjadi di dalam tubuh? Adakah yang ingin menjawabnya? Coba Erlia, saya sampling satu orang, kalau tidak bisa saya sampling satu lagi. Erlia, bagaimana tubuh menghadapi patogen dengan sistem imunitas non-spesifik dan spesifik? Silahkan. Bentar, Pak. Nanti kalau nggak bisa dibantu dengan Farid ya. Erlia sudah ketemu? Sudah, Pak. Apa coba? Erlia suaranya berdengung ya. Mungkin coba yang lainnya, Farid atau Bapak, Erlia izin menjawab di Gemi Lisa ya. oh ya boleh. Silakan Lisa. Erlia. Untuk pertahanan tubuh non-spesifik atau pertahanan tubuh bawaan,
itu untuk melawan antigen tertentu tetapi memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen untuk melindungi tubuh. Mekanismenya dengan cara garis pertahanan pertama oleh bagian eksternal tubuh seperti kulit, membran, mukosa, dan zat kimia antimikroba. Dan kedua dengan terjadi di bagian dalam tubuh berupa fagositosis oleh sel fagosit, reaksi inflamasi, dan interferon. Kalau untuk pertahanan tubuh spesifik ini, imunitasnya dihasilkan dari produksi antibodi spesifik yang dikhususkan untuk antigen tertentu. Antigen, singkatan dari antibody generators, merupakan suatu molekul penanda yang terdapat pada permukaan sel yang dapat merangsang produksi antibodi. Sedangkan antibodi adalah protein plasma yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Pertahanan spesifik dapat mengenal benda asing atau antigen yang sama pada pertemuan berikutnya. Hal ini karena terdapat kemampuan mengingat kembali antigen tertentu. Jenis kekebalan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kekebalan aktif dan pasif. Contohnya, kekebalan aktif ini terjadi apabila tubuh berkontak langsung dengan toksin atau patogen sehingga mampu Ya, suaranya terputus, mikrofonnya tertutup itu. Mohon maaf Pak, ini contoh pertahanan tubuh spesifik itu dengan cara imunisasi. Imunisasi ini adalah pemberian perlindungan pada tubuh dari serangan penyakit dengan memberikan vaksin. Vaksin ini adalah suatu cairan yang berisi bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan sehingga dapat menimbulkan kekebalan imunitas oleh antibodi. Udah, Kalau Pak. mekanisme terbentuk antibodi, apa mekanismenya? Ya, jadi kurang lengkap ya yang kalau antibodi itu bagaimana antibodi dapat disintesis dan yang diperantari sel itu si selnya itu ngapain ke antigennya ya, itu kurang poin tersebut ya Erlia. Oh iya Pak, mohon maaf. Ya, ya. Yang lain cukup jelas untuk sistem imun. Ya Pak. Sekarang kita masuk sistem reproduksi. Sistem reproduksi. Nah, sambil menunggu slide, terbentuknya gamet laki-laki disebut apa? Spermatozoa bukan Pak? Ya, kalau gamet perempuan apa? Ovum bukan? Kalau ovum organnya apa coba? Sel telur bukan? Sel telur atau oosit ya. Kalau terbentuk
terbentuknya sperma disebut apa? Spermatozoa bukan, Pak? Terbentuknya prosesnya namanya apa? Ejakulasi bukan, Pak? Bukan. Proses terbentuknya sperma itu disebut dengan Spermatogenesis bukan, Pak? ya spermatogenesis. Siklus dan terbentuknya sel telur disebut Menstruasi. apa namanya? Oogenesis. Genesis. Oogenium. Oogenesis ya, bahannya dari oogonium ya, sel puncanya. Ya, kalau yang pengertian kan itu kan jenis-jenisnya kan kalian sudah paham ya. Kita review yang spermatogenesis coba adik-adik. Yang ada cerita spermatogenesis. Di slide bawah. Cari slide yang spermatogenesis, oogenesis, dan siklus reproduksi wanita. Lanjut. Oh, yang oogenesis dulu mungkin adik yang di atas dulu coba adik-adik. Yang di atas tadi yang yang slide yang betina, yang perempuan. Yang ini kan waktu dulu sudah fokus ya, pada lama dijelaskan yang kalau dalam kondisi ekstrim. Nah, yang itu coba. Nah, ini ya adik-adik sekilas tentang reproduksi wanita ya. Ini anatominya ada vagina untuk kopulasi, kemudian serviks itu adalah mulut dari rahim ya, leher rahim ya, atau yang biasa diuji kanker serviks di situ ya. Kemudian ada endometrium atau dinding uterus yang tempat untuk menempelnya bayi. Itu disebut dengan endometrium. Ya, endometrium itu rahim, tapi kalau serviks adalah mulut dari rahim, ya. Kemudian ada ovarium. Nah, ovarium ini adalah oosit ya, atau sintesis dari sel telur ya, sekali tempat oogenesis. Kemudian ada saluran ovida, itu adalah pertemuan antara sel telur dan sel. Kemudian tempel di bagian mana adik-adik? Nah, di Nah, yang biasa menstruasi itu darahnya berasal dari mana adik-adik? Dinding rahim.
Ya, dinding rahim atau dinding uterus ya. Karena tidak dibuahi ya, kan dipersiapkan setiap bulannya itu kan wanita yang sudah dewasa itu kan setiap bulannya itu persiapan penebalan dinding rahim. Tujuannya adalah siap-siap apabila oosit terfertilisasi. Tetapi jika tidak terfertilisasi, maka terjadi peluruhan yang ditandai dengan darah menstruasi ya. Paham? Nah, lanjut. Nah, ini proses terbentuknya dan pematangan oosit. Ya, pertama, ya nomor 1 adalah primary oocyte within follicle ya. Nah, pertama oosit itu masih sangat kecil, dibungkus oleh folikel rumahnya. Kemudian nomor 1, kedua itu mengalami pertumbuhan atau growing, ukurannya membesar, strukturnya masih sama. Nomor 3 itu adalah follicular mateng ya, mature follicle. Nomor 3. Kemudian folikel yang matang artinya siap difertilisasi. Nah, yang difertilisasi adalah oositnya atau yang di bagian tengah itu sel telurnya itu keluar dari folikel ya. Itu disebut dengan oosit sekunder ya. Ovulasi terjadi saat memasuki tahapan oosit sekunder. Nah, si folikelnya ya akan menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum itu ada 2 kemungkinan. Kalau oosit sekundernya terfertilisasi sel sperma, maka korpus luteumnya itu dipertahankan di dalam ovariumnya agar menghasilkan hormon progesteron atau mendukung kehamilan. Tetapi jika oosit sekundernya itu tidak terfertilisasi, maka korpus luteumnya akan mengalami peluruhan atau degenerasi atau dibuang untuk dirombak kembali ya. Ini oogenesisnya ya. Nah, di dalam perempuan atau wanita itu atau betina itu terjadi 2 siklus reproduksi ya. Reproduksinya ada di endometrium dan ada di slide selanjutnya. Ini penampakan histologinya. Lanjut, yang siklus ada 2 ya, ada lanjut lagi adik-adik, yang siklus yang perempuan dulu dirampungkan dulu, diselesaikan. Bawah lagi. Nah, yang itu 26. Nah, ini ya adik-adik ya, siklus reproduksi ada 2 tempat ya. Yang pertama ada di ovarium dan
Yang kedua ada di endometrium. Ya, itu kan ada A, B, C, D, E. Ya, siklusnya terjadi di dua tempat. Di nomor C, ovarium, siklus ovarium, ya, yang tadi prosesnya sudah dijelaskan dari folikel primer menjadi folikel matang yang diovulasikan, ya. Kemudian siklus yang kedua ada di endometrium atau di rahim. Nah, siklus reproduksi pada wanita itu dikontrol di dalam otak di gambar A. Itu dikontrol oleh hipotalamus, hipofisis, ya, dikontrol oleh hipotalamus, ya, dan hipofisis atau anterior pituitari, ya. Hipotalamus menghasilkan hormon yang disebut dengan GnRH atau gonadotrophin releasing hormone, yaitu dimatangkan atau dengan adanya sintesis GnRH, maka di hipofisis atau pituitari anterior itu akan mensekresikan hormon FSH dan LH. Ya, FSH dan LH. Nah, dari hipofisis atau anterior pituitari, FSH dan LH ditransfer ke dalam ovarium melalui pembuluh darah. Nah, hormon FSH itu fungsinya adalah untuk menstimulasi perkembangan folikuler, ya, dari oosit yang kecil sampai oosit yang gede dan matang. Itu fungsinya adalah stimulasi FSH dan LH, ya. Tapi yang lebih berperan adalah follicular stimulating hormone atau FSH. Nah, FSH yang tinggi itu menyebabkan folikel-folikel akan berkembang menjadi lebih besar dan matang. Nah, di suatu saat folikel itu mencapai puncaknya atau dengan kadar FSH tinggi, maka akan terjadi ovulasi. Ovulasi adalah keluarnya oosit dari folikel atau siap menuju oviduct. Nah, ini fasenya disebut dengan ovulasi, ya. Kemudian ada dua kemungkinan kalau ovulasi. Kalau ada hadir sperma, maka si oositnya terfertilisasi. Tetapi tidak hadirnya sel sperma, maka oositnya tidak akan terfertilisasi. Ya. Kemudian fase yang kedua di dalam folikuler itu ada fase luteal, ya. Hormon yang berperan penting adalah LH, luteinizing hormone. Nah, si folikel kalau oositnya terfertilisasi, maka folikelnya akan berkembang menjadi korpus luteum. Nah, kalau berkembang berarti si folikel itu akan bertahan. Disebut dengan fase luteal. Ya. Fase luteal itu hormon LH-nya tinggi, mengakibatkan dinding rahimnya menebal. Nah, orang yang hamil berarti korpus luteumnya ada, dinding rahimnya juga tetap menebal,
guna untuk mempertahankan embrio atau bayi yang menempel di dalam rahim. Tetapi jika oositnya tidak terfertilisasi, folikelnya akan mengalami degenerasi atau peluruhan, ya. Ini fase di dalam siklus ovarium. Ada dua fase, folikuler dan luteal. Di antara fase folikuler dan luteal ada fase ovulasi. Ya, kemudian dengan titer hormon tersebut maka ada hormon ovarium yang dihasilkan di dalam ovarium kemudian diedarkan darah. Ya, jadi orang yang memiliki kehamilan maka hormon LH-nya besar atau hormon progesteronnya yang besar. Tetapi orang yang mau siklus subur itu adalah estrogennya tinggi atau dia aktif terangsang. Ya, itu hormonnya. Kemudian kalau di endometrium, ya, fase folikuler, ya, pertama dinding-dinding rahimnya menyusut dulu, atau dikenal dengan katakanlah menstrual flow phase atau keluarnya darah haid. Itu karena tidak terbuahi, ya, maka rahimnya itu mengalami peluruhan, tipis, ya, tipis kembali. Kemudian setelah resik itu memasuki fase proliferatif atau penaikan dinding rahim, ya, ketebalan dinding rahim. Nah, saat di tengah itu adalah fase idealnya untuk fase subur. Kemudian jika setelah masa subur terlewati, ini dinding rahimnya itu menebal, tetapi jika tidak terjadi kehamilan, nanti akan kembali meluruh fase menstruasi fall, ya, atau keluar darah haid kembali di awal siklus menstruasi, ya. Atau saat dinding rahim menebal itu adalah fase sekresi, ya. Untuk fase pada wanita kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira paham tidak? Ada pertanyaan? Nah, ini kan di sini kan rata-ratanya cewek semua, ya. Satu cowok, ya. Nah, kira-kira ini jangan disalahgunakan, ya, untuk KB, ya, KB kalender, ya, adik-adik. Kalau kehamilan berarti harus ketemunya pada fase apa? Fase subur, Pak. Atau ovulasi, ya. Tapi punten-puntennya, ya, adik-adik, ini jangan disalahgunakan sebagai KB kalender kecuali sudah menikah, ya. Kalau sebelum menikah jangan sampai ilmu ini diterapkan, ya. Sepakat? Sepakat, Pak. Ya.
karena perempuan akan yang menanggungnya ya. Kalau dipakai bisa aja kebobolan. Kalau kebobolan yang akan menanggung adalah perempuan, laki-laki bisa kabur. Ya. Ya, Pak. Lanjut. Oh, yang siklus reproduksi betina sudah, berarti ke atas lagi yang laki-laki. Nah, ini anatomi laki-laki ya. Nah, laki-laki menghasilkan gamet dari testis ya. Ya, terbentuknya sel sperma di testis atau buah zakar ya, yang bola 2, kemudian perjalanannya ya dari testis ke epididymis. Nah, di epididymis di sini adalah sel-sel sudah bergerak atau motil. Kemudian melewati vas deferens, kalau mengalami ejakulasi itu adalah jaringan kalau untuk bisa keluar itu harus ada jaringan ereksinya berperan. Artinya yang tadinya di dalam harus keluar itu dipompa dari sini, kemudian melewati vas deferens yang sangat panjang, kemudian di saluran ini melewati kantung kemih ya. Nah, melewati kantung kemih tetapi tidak bersama-sama dengan air kencing ya. Tapi salurannya melewati kantung kemih lagi, kemudian masuk ke saluran masih di vas deferens. Nah, di sini ada kelenjar prostat ya, kelenjar aksesoris yang menghasilkan semen. Kemudian ada kelenjar tambahan lagi, bulbolateralis, kelenjar bulbolateralis. Ini juga memberi salah satu nutrisi ke ejakulat. Kemudian si sperma melewati saluran yang disebut dengan uretra. Nah, di uretra ini nanti keluar dari tubuh. Nah, itu perjalanan dari testis menuju keluar tubuh ya. Lanjut. Ini sama, masih sama. Lanjut. Nah, ini untuk spermatogenesisnya terjadi di testis ya. Sperma polos disebut atau bahannya disebut dengan spermatogonium. Spermatogonium ini kromosomnya 2M, dia membelah secara mitotik menjadi spermatosit primer. Kemudian ini pembelahan mitotik hanya satu, kemudian dari spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder menjadi 2 sel, tetapi kromosomnya sudah setengahnya atau menjadi NN, kemudian mengalami pembelahan meiosis kedua menjadi spermatosit sekunder. Ya, spermatosit sekunder ini mengalami diferensiasi dengan adanya kehadiran sel Stolli, dia akan menghasilkan nutrisi, kemudian dari spermatosit sekunder menjadi spermatozoa ini mengalami diferensiasi, yaitu adanya ekor ya. Ini
mengalami 1 kali meiosis, 2 meiosis ya. Tahapannya ada spermatogonium, spermatosit primer, sekunder, kemudian spermatid sekunder menjadi spermatozoa. Ya, ingat yang pembelahan mitotik meiosis itu apa dan apa hasilnya berapa selnya. Ya, lanjut. Sekiranya sampai sini ada pertanyaan, yang di bawahnya kan hanya bacaan ya, tidak berupa pemahaman. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Nah, ini mungkin kontrol hormonal pada testis diatur oleh aksis panjang dari otak menuju testis. Adik-adik bayangkan otak ke testis itu jaraknya sangat jauh, ya, perjalanannya sangat jauh, ya, bagi seukuran sel ya sangat jauh. Itu dikontrol oleh hipotalamus menghasilkan GnRH. Nah, di GnRH dikirim ke hipofisis atau anterior pituitary. Nah, di sini GnRH menjadi FSH dan LH. Ya. Nah, kemudian setelah titer hormonnya cukup, maka akan dikirim ke testis, menghasilkan hormon testosteron. Nah, di sini ada sel Leydig menghasilkan testosteron, kemudian Sertoli itu mempengaruhi yang tadi proses spermatogenesis. Ya, dengan adanya testosteron, maka laki-laki ini akan memiliki jiwa maskulin, yaitu seperti suara yang lebih besar, kemudian lebih maskulin yang lainnya, ya. Nah, aksis ini ada umpan balik positif dan umpan balik negatif. Oleh karena itu ya, laki-laki yang sudah bernafsu harus ada pelampiasannya. Tetapi jika sebelum menikah itu bisa diakali dengan cara mengalihkan kesibukannya dengan tidak berpikiran yang mengarah seksual, ya. Makanya logikanya ya, yang belum menyalurkan secara tepat itu mudah gundah. Tetapi orang yang menyalurkan dengan tepat itu akan lebih merasa tenang. Tetapi walaupun misalnya ya punten-puntennya kebutuhannya itu sudah tersalurkan, tetapi belum waktunya, maka tetap ada bedanya. Jadi orang yang melakukan kebutuhan penyukupan biologi yang belum waktunya, padahal dia sudah siap secara aspek biologi, tetap ada bedanya, yaitu memberi rasa tenang dan kalau belum itu yang belum sudah memenuhi kebutuhannya tetapi belum waktunya, itu dia akan menjadi kasar, tetapi bukan rasa tenang. Ya, itu ada perbedaannya karena bisa memberikan rasa kasar, kemudian hanya fokus satu bidang. Ya. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tadi yang
nyatet di itu siapa? Yang mic-nya gimana tadi, punten? Azhar, raise hand. Oh ya, gimana? Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Oh, Azhar gimana? Oh, ya, sperma itu kalau sudah mengalami diferensiasi atau dari spermatid sekunder, dia diferensiasi per ekor, dia akan menuju ke epididymis atau penampungan, dia akan memiliki motilitas. Ya, motilitas karena tujuannya adalah kalau digunakan dia bisa menjemput atau menuju target ke oositnya. Itu kenapa dia harus bergerak. Kemudian nah, bergeraknya itu kenapa disokong dengan adanya sel Sertoli dan sel Leydig. Ya, sel Sertoli adalah salah satu sel yang memberi nutrisi kepada sel sperma. Selain itu, sel sperma itu ada diberi medium ya, ejakulat semen yang dari kelenjar prostat, bulboreteralis, dan vesicula seminalis. Nah, itu adalah media yang tepat untuk mendukung keberlangsungan hidup sel sperma. Nah, kemudian jika sel sperma itu ketemu patogen, ya pasti akan terinfeksi. Tetapi pada umumnya patogen ini tidak itu kan sudah dibungkus oleh cairan semen dan sebagainya, atau tidak bisa berbaur dengan si sel sperma, ya. Tetapi si patogen ini nanti ikut berkembang biak di semennya, di ejakulatnya. Oleh karena itu, orang yang sudah terkena penyakit, ya, misalnya HIV, sifilis, dan sebagainya, itu bisa hidup di cairan tersebut. Nah, kalau cairan tersebut nempel ke orang lain, ya gitu, dia akan tertular penyakit. Ya, nah, penyakit menular seksual itu banyak jenisnya. Ya, ada yang sampai bernanah, keluar darah, berbau busuk, ataupun melemahkan sistem imunitas. Ya, yang lain ada pertanyaan? Selain Azhar, sudah cukup Azhar? Sudah terjawab? Ya. Yang lain ada pertanyaan? Sudah cukup? Atau ada materi yang ingin ditanyakan yang lainnya sebelum diakhiri? Mungkin Erlia perwakilan ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan mau ditutup? Bapak, mau nanya kalau praktikum sampling jadinya kapan, Pak?
praktikum sampling itu kan sudah dilakukan kemarin. Nah, berarti kan terserah adik-adik. Yang penting saya tahunya prosedurnya kan sudah disampaikan kemarin. Harus ini, harus itu, gitu ya. Paling utang saya nanti membantu mencarikan buku identifikasinya atau jurnal identifikasinya. Jadi adik-adik survei mandiri, sampling mandiri. Oke, baik Pak. Terima kasih. Pengamatannya di depan kampus ya. Yang itu kan tinggal nyerok, nggak usah ke dalam-dalam. Yang itu kan, yang di pinggir itu kan banyak sekali tuh yang di depan parkiran dekat tempat sampah. Yang dropping sampah. Ada lagi? Satu pertanyaan terakhir ya dari Ashar sebelum ditutup. Ya, untuk pertanyaan Ashar, kenapa orang diabetes itu kalau yang terkena luka jarang sulit kering ya? Tipe-tipe diabetes itu banyak sekali ya. Ada diabetes yang berkorelasi dengan penyakit lainnya. Nah, ada diabetes yang berkorelasi dengan penyakit reproduksi, ada diabetes yang berkorelasi dengan sistem saraf, ginjal, dan lain sebagainya. Ya, nah salah satu diabetes yang susah untuk kering jika dia terkena luka itu adalah diabetes basah, karena mekanisme tubuh kayak gini ya. Orang yang memiliki diabetes, titer gula darahnya tinggi. Nah, titer gula darahnya tinggi ini ada kemampuan untuk menutup luka yang susah. Karena kalau gula darahnya tinggi, sumber nutrien bagi mikroba itu kan sangatlah banyak sumber nutrien bagi patogen, sehingga luka-lukanya tidak kering-kering. Karena di situ populasi bakterinya banyak, jadi sukar untuk kering. Selain itu, faktor untuk pembekuan darahnya kurang. Jadi protombin menjadi trombinnya berkurang, sehingga proses menutup darahnya sukar atau sulit. Nah, kalau sulit, nanti kan kalau terjadi reaksi antara sel darah putih dengan patogen kan terbentuk nanah. Nah, nanah-nanah ini yang tidak tertutup atau terbuka dari luar, maka akan menyebabkan bau busuk. Ya, kalau tidak tertanganin hal tersebut kan si nanah-nanahnya kan tidak keluar, artinya semakin meluas, maka bisa menyebabkan busuk organ atau punten-puntennya ya harus diamputasi. Ya, itu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Itu maaf ya bahasanya rada kasar ya, tetapi untuk mempermudahkan penjelasannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih adik-adik semuanya. Jaga kesehatan. Untuk semua intinya adik-adik istirahat cukup, jangan terlalu ngoyo. Kalau sudah capek istirahat, kalau
sedang capek dipaksa masuk materi juga tidak akan masuk. Jadi selain istirahat cukup, doa yang cukup adalah pikiran yang tenang. Ya, dan untuk menjawab semua mata kuliah itu juga butuh ketenangan agar tidak langsung tergesa-gesa. Kemudian hindari mental jatuh sebelum berperang. Jadi biarkan logika berjalan. Kalau benar-benar blank, ya, jaga kesehatan, persiapkan UAS dengan sebaik mungkin, dan jika merasa tidak puas ya atau inhal itu pastikan terkawal sehingga nilainya bisa terbaiki dan bisa masuk tidak telat, dan kalau sudah telat nilai sudah otomatis tercetak di sistem. Oleh karena itu pentingnya pengawalan nilai ya. Terima kasih, mohon maaf atas kata-kata atau hal yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat mempersiapkan UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Boleh Terima kasih meninggalkan. banyak, Pak. Ya, saya tutup.